Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak ingin menjadi orang kaya? Menjadi orang kaya, orang hebat, sukses, pintar, terkenal, tentu itu impian banyak orang. Banyak orang menginginkan menjadi orang kaya, orang sukses, orang hebat, terkenal, dan pandai. Dan tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Allah juga berpesan dalam Amsal 6 ayat 6, bagaimana manusia itu harus berusaha keras, bagaimana kita harus memakai waktu kita dengan baik, jangan bermalas-malasan. Memakai waktu kita untuk belajar supaya tidak bodoh. Menjadi kaya berarti memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak. Bagi sebagian orang, memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang melimpah, dianggap menjadi sebuah jaminan hidup. Saat segalanya telah dimiliki, dia merasa hidupnya sempurna. Saat segalanya telah dimiliki, dia merasa hidupnya aman. Itu sebabnya tidak sedikit manusia di dunia ini menjadikan kekayaan, harta, uang yang melimpah menjadi tujuan hidupnya. Saudara yang terkasih, di satu sisi kalau kita perhatikan nas ini sepertinya tidak menyenangkan
didengar. Seolah-olah salah menjadi orang kaya. Seolah-olah salah memiliki harta yang melimpah. Padahal tidak. Tidak ada yang salah jika kita memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak. Namun dalam nas ini kita perhatikan bagaimana harta itu menjadi tujuan hidupnya, bagaimana uang yang banyak itu menjadi tujuan hidupnya, sehingga dia berkata dalam nas kita untuk bersenang-senang, minum-minum, makan-makan, berpesta pora. Barangkali karena itulah banyak orang sekali lagi mencari kekayaan, mengejar kekayaan itu, termasuk menempuh jalan yang tidak baik, asalkan memiliki harta yang melimpah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 13 sampai dengan ayat 14 kita melihat di sini dikatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ayat 13 ini dipakai Yesus diperalat untuk kepentingan diri sendiri. Yesus diperalat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, di mana dia lebih mementingkan warisan, kekayaan daripada persaudaraan. Dan bukankah hal yang sama juga sering terjadi di dalam kehidupan abang beradik, bertikai, ribut, berantem, memperebutkan harta warisan dari orang tuanya. Untuk mendapatkan pembelaan itu sampai dengan ayat 14, Yesus menolak permintaan orang tersebut. Penolakan Yesus itu dapat kita lihat dengan ayat 14 dengan sebuah pertanyaan. "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Penolakan Yesus itu disampaikan Yesus dalam bentuk pertanyaan. Artinya Yesus hadir ke tengah dunia ini bukan untuk memenuhi ketamakan manusia, tetapi Yesus hadir ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari rasa tamak itu. Itulah kenapa Yesus tidak menjawab, tidak memenuhi permintaan orang dalam ayat 13 itu. Maka berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Apa artinya tamak? Ketamakan adalah memiliki kehausan, berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Sudah dia punya, sudah dia miliki, tetapi dia masih ingin terus memiliki lebih banyak lagi. Atau boleh kita artikan bahwa harta dunia ini sama seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin terasa haus. Ketamakan itu telah merusak kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berapa lamakah kita hidup di dunia ini? Berapa lamakah kita hidup di dunia ini? Sadarkah kita bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah bersifat sementara saja? Tetapi kalau kita hitung dari pagi sampai dengan malam, sepanjang hari kita mengejar harta, mengumpulkan uang. Lalu untuk apa harta yang kita kumpulkan itu? Sebab Ayub berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya." Ayub 1 ayat 21a. Maka mari perhatikan ayat 16 sampai dengan ayat 20 pada nas kita hari ini, untuk lebih menjelaskan sifat ketamakan yang ditentang oleh Yesus. Untuk mempermudah nas ini, Yesus memakai perumpamaan. Lalu mengapa Yesus menyebut orang kaya itu adalah orang yang bodoh? Mengapa orang kaya itu disebut bodoh? Padahal kalau secara intelek, ya dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Tetapi mengapa Yesus menyebutnya bodoh? Dia disebut bodoh karena dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia disebut bodoh karena dia hanya mengumpulkan harta kekayaan
penderitaan orang lain. Dia menggali lubang lebih banyak lagi untuk mengumpulkan, untuk menimbun harta yang semakin melimpah. Dia sangat menikmati kekayaannya itu tanpa mau peduli dengan orang lain, tanpa mau berbagi dengan orang lain. Dia menikmati kekayaannya tanpa mau membagikan kekayaannya itu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Tidak kaya di hadapan Tuhan artinya Tuhan tidak menjadi yang utama dan yang pertama di dalam kehidupannya. Dia membuat atau menempatkan hartanya itu, uangnya itu di atas segala-galanya. Dia lebih mencintai hartanya itu, dia lebih mencintai berkat itu daripada sumber berkat itu sendiri, yaitu Allah sang pemberi kelimpahan, Allah sang pemberi kehidupan, Allah sang pemberi berkat itu sendiri. Dia lupa menempatkan Allah di atas segala-galanya. Allah diganti menjadi harta, menjadi mammon, menjadi uang. Secara materi, orang kaya itu diberkati oleh Allah. Itu boleh kita lihat di dalam ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Namun kekayaan itu, berkat yang dianugerahkan kepadanya, tidak dipergunakan dengan bijak, tidak dipergunakan dengan baik. Itu sebabnya Yesus menyebutnya orang bodoh. Walau dia sudah memiliki harta yang melimpah, tetapi masih memikirkan hal untuk menimbun, mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi untuk bersenang-senang. Itu ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sebabnya dikatakan dalam ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sekali lagi dia mengira, dia berpikir dengan uang yang banyak, harta yang melimpah, popularitas ataupun kekayaan yang dia punya dapat menjamin kehidupannya, dapat membuat dia selamat, dapat menyelamatkan kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita belakangan ini, di masa COVID-19 yang masih terus membuat kita takut, khawatir sekarang ini, adakah kita mendengarkan harta yang banyak, kekayaan yang melimpah itu boleh meluputkan kita dari COVID yang menakutkan ini? Bolehkah dipakai itu supaya tidak terkena untuk menghilangkan COVID-19 ini? Bolehkah itu kita pakai untuk menyelamatkan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang menjadi pesan dari nas kita ini. Yang pertama, ketamakan itu hanya akan mendorong kita untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi diri sendiri. Jadi apapun akan dilakukan jika sifat tamak itu ada dalam diri kita, apapun, bahkan menjadi gelap mata, tidak peduli, hanya untuk mengumpulkan harta yang melimpah. Kita boleh melihat contoh di sekeliling kita. Seseorang tidak lagi merasa malu, tidak lagi merasa takut melakukan apapun, berbuat apapun. Bagaimana dia agar cepat kaya? Merampok, mencuri, membunuh, menjual narkoba, menipu, dan lain-lain. Itu tidak dipermasalahkan lagi. Maka bagaimana kita agar bisa terhindar dari sifat tamak ini? Bersyukurlah. Tidak gampang mengatakan bersyukur, tetapi memang sulit untuk dilakukan dalam kehidupan. Tetapi supaya kita terhindar dari sifat tamak itu, apapun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam hidup kita sekarang ini, terima itu dan syukurilah. Rasul Paulus berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jika kita selalu merasa cukup dengan apa yang ada pada diri kita, maka sifat tamak itu akan jauh dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, biarlah kita kaya di hadapan Tuhan.
Kaya di hadapan Tuhan berarti kita membuat Tuhan sebagai yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Jikapun kita punya uang, jikapun kita punya harta, punya kekayaan, kita tidak menempatkan kekayaan itu sebagai hal yang prioritas, sebagai hal yang pertama dan yang utama. Ingatlah selalu apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Allah kepada kita. Kaya di hadapan Tuhan itu berarti bersukacita dengan apa yang ada pada kita sekarang ini. Bersukacita dengan apa yang kita miliki saat ini. Kaya di hadapan Tuhan itu berarti rela menolong, mau berbagi, mau peduli terhadap kesusahan, penderitaan orang lain. Maka harta sekecil apapun, uang sebesar sebanyak apapun, atau bagaimanapun bentuk kekayaan yang kita miliki hari ini, sekarang ini, mari kita pakai itu untuk peduli, berbagi, walau sedikit, tetapi itu memiliki nilai yang begitu besar bagi orang yang kita bantu, bagi orang yang sedang membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita ini? Apakah kepada uang, kepada harta, mammon, atau kepada Tuhan? Bukan berarti uang itu tidak perlu. Bukan berarti harta itu tidak perlu. Namun bagaimana kita memahami posisi uang itu? Bagaimana kita memahami posisi harta itu di dalam hidup kita? Apapun yang ada di dunia ini, ingatlah itu bersumber dari Allah, itu ciptaan Allah. Itu jelas sekali dikatakan pada khotbah minggu lalu. Segalanya diciptakan Allah dalam keadaan baik, dan Allah menginginkan selamanya baik apa yang diciptakannya itu. Tuhan menyediakan segalanya bagi kita, dan sesungguhnya itu cukup untuk kita. Kita adalah umat ciptaan Tuhan. Allah menyediakan segalanya bagi kita, dan itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Harta dan kekayaan adalah alat kita di dunia ini untuk kita pakai. Harta dan kekayaan bukan tujuan hidup kita. Maka biarkanlah hidup kita diatur, dikendalikan oleh Tuhan, bukan diatur ataupun dikendalikan oleh harta, oleh uang ataupun kekayaan. Allah, sebab Dia yang menjamin masa depan kita. Tuhan lah yang mengatur kehidupan kita. Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita, bukan kekayaan. Karena kekayaan, uang yang melimpah itu, faktanya tidak bisa menyelamatkan kita. Itu alat, namun bukan menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Semoga kita terhindar dari sifat tamak itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Allah, jika sampai dengan sekarang Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Kami sangat menyadari banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Namun kami masih sering khawatir, kami masih sering takut. Seolah-olah kalau kami telah memiliki segalanya, memiliki uang, harta, popularitas, seolah-olah kami nyaman, kami aman. Padahal sesungguhnya harta itu bukanlah segala-galanya. Bukan itu yang membuat hati kami bersukacita. Bukan itu yang membuat kami berdamai. Tetapi tak kalah kalau kami memakai harta kami itu dengan baik. Kalau kami pakai harta kami itu menjadi alat membantu sesama kami, kami akan merasa diri kami kaya di hadapan Tuhan. Maka berilah kami kekuatan dengan segala apa yang ada pada kami, supaya kami mau menikmati, bersyukur bahwa apa yang ada pada kami itu datangnya dari Tuhan dan bersumber dari Tuhan. Ajarlah kami untuk lebih mengasihimu daripada harta dunia yang Engkau berikan kepada kami. Yakinkan kami Engkau Allah pencipta dan memelihara kehidupan kami, dan Engkau senantiasa menyediakan yang kami perlukan. Berkati jemaat-Mu, berilah segala kebutuhan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk keluarga
Amang Sintua Impekuta Soit yang Engkau sudah panggil meninggalkan keluarga, meninggalkan kami di dunia ini. Engkau memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal, secara khusus kepada istri. Engkau hiburkan, Engkau mampukan terus berpengharapan di dalam Engkau. Berkati yang berulang tahun agar terus bersukacita memuji Engkau. Walaupun di dalam kehidupan ini sering kami mendapati kehidupan tak seperti yang kami inginkan, tapi ajar kami untuk di dalam kerendahan hati kami mau dibentuk, hati kami mau diperbaharui, sehingga kehendak-Mu jadilah di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Oras.